Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan pelajaran kita, judulnya hari ini membuka tutupan Allah, atau jangan dibuka tutupan Allah. Hadisnya dari Abu Hurairah, dia berkata, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afatun, setiap umatku mu'afah, dimaafkan atau diampuni, illal muhajirin, illal mujahirin, melainkan orang-orang yang suka menampak-nampakkan atau terang-terangan dalam berbuat dosa. Wa inna minal ijhari, dan inna, dan sesungguhnya termasuk atau diantara ijhar, diantara menampak-nampakkan atau terang-terangan dalam berbuat dosa adalah ayya'malal abdu bil lail, bahwa ya'mal al-abdu, melakukan, memperbuat, mengerjakan, al-abdu, seorang hamba, bil laili, di waktu malam, amalan, suatu amalan, suatu perbuatan, thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu, kemudian di waktu pagi, yusbih, qad satarahu, sungguh telah menutup atau sungguh telah ditutup oleh Tuhannya. Fayaqul, maka dia berkata, ya fulan, wahai fulan, qad alimtul barihah kada wa kada, qad amiltu, aku telah melakukan, aku telah memperbuat, al barihah, semalam, kada wa kada, ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, dan sungguh sebenarnya bata, pada malam harinya, yasturu, menutupi akan dosanya, rabbuhu, Tuhannya, fayabitu yastuhu rabbuhu, wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, dan di pagi-pagi hari dia yakshifu, dia buka, dia singkapkan tutupan Allah daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita pahami. Salah satu nama Allah adalah Sittir, yang maha menutupi, menutupi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak pantas, yang tidak patut, aib, cacat, celah, kekurangan, dosa, kesalahan, keburukan seorang hamba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara rahmatnya kepada hambanya, ada dosa-dosa hambanya itu yang ditutupinya, sehingga tidak satupun orang yang tahu. Malahan pagi-pagi dan sore-sore hari kita diajari Nabi membaca Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aurah
aib, cacatku, celaku, kekurangku, dosaku, kesalahanku, dan seterusnya. Pagi dan sore. Nah, berarti tidak semua dosa-dosa, kesalahan, keburukan, kejelekan kita itu dinampakkan atau tahu orang, kecuali kita yang menampak-nampakkan, kecuali kita yang terang-terangan. Seperti ini dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim ini 5306, kullu ummati mu'afah, atau dalam riwayat lain bunyinya mu'afan. Setiap umatku, siapapun dia, mu'afat, diberi maaf dan dimaafkan, diampuni dan mendapatkan ampunan, yakni bahwa kesalahannya, dosanya, kejelekannya, keburukannya tidak sampai diketahui orang, tidak sampai terbuka dan tersiar ke sana ke sini, viral namanya. Ilal mujahirin, melainkan orang yang mujaharah. Mujaharah terang-terangan dengan cara menyebut-nyebut, menceritakan ke sana ke sini bahwa dia telah melakukan ini dan itu. Namanya mujaharah, pelakunya mujahirin. Apa itu? Kepatang tadi, seminggu yang lalu, setahun yang lampau, ketika saya masih muda, ini, itu kelakuan saya, kejelekan saya, keburukan saya, bangga dia menceritakan. Namanya mujahirin. Orang tidak tahu, dia kasih tahu. Tidak tahu orang cukinya, rangainya, kerajonya, tahu orang. Ini yang buka. Namanya mujaharah, berterang-terangan, berterus terang menceritakan. Pelakunya mujahir. Selama orang itu tidak mujaharah, atau selama orang itu tidak menceritakan atau menyebut-nyebut apa dosa kesalahan yang dilakukannya, dan orang tidak tahu, selama itu tertutup karena Allah menutupnya. Sebab kalau Allah ingin menyingkap, ketika dia berbuat jahat itu langsung nampak. Kalau Allah hendak membuka aibnya, cacatnya, celanya, dosanya, kesalahannya, ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia buat buruk, ketika dia buat jahat, nampak dia orang. Tak kumbuk orang, tahu orang, disibuk orang, dicigok orang, sehingga tak buka, nampak, tahu orang. Berarti selama seseorang berbuat kejahatan, kejelekan, dosa, tidak tahu orang, berarti selama itu Allah menutup. Kenapa Allah tutup? Allah yang paling tahu. Ditutupnya saja. Kecuali kita yang buka. Jadi kullu ummati mu'afan atau mu'afah, setiap umatku akan dimaafkan, akan diampuni. Kalau tidak dimaafkan, kalau tidak diampuni, nampak orang, tahu orang, dibaca orang, disebut orang, atau namanya OTT. Apa itu OTT? Orang tahu-tahu. Oh, tangkap tangannya, jadi orang tahu-tahu. Illa melainkan dia dimaafkan Allah, ditutupkan Allah, dihapus Allah. Cuma dia yang mujaharah. Apa ijhar? Dia yang menjaharkannya,
menerangkannya, menjelaskannya, menceritakannya, bangga pula. Bangga pula. Apa itu? Wa innal minal ijhar, dan sesungguhnya termasuk daripada ijhar. Apa ijhar? Itu menampak-nampakkan, menyebut-nyebut, menceritakan adalah ayya'malal abdu, bahwa melakukan, memperbuat, mengerjakan seorang hamba, atau seorang hamba memperbuat, melakukan billaili, pada malam hari, suatu amal, suatu perbuatan, yaitu perbuatan dosa, perbuatan jelek, perbuatan buruk. Summa yusbih, kemudian ketika pagi hari tidak ada orang yang tahu bahwa dia semalam entah apa yang dilakukannya. Tidak ada yang tahu. Berarti Allah satarahu rabbuhu, sungguh satara telah menutupi, satara telah menutupi akan orang itu Tuhannya. Tuhannya telah menutupinya. Sampai pagi tidak ada orang yang tahu. Baso samalamnya mangkonya begitu, dia begini. Kau kerajo, kau perbuatan kau laku. Tidak ada yang tahu sampai pagi. Yusbih, sampai pagi. Berarti ketika itu qad satarahu rabbuhu, sungguh satara telah menutupinya rabbuhu, Tuhannya. Fayaqul, malahan dia berkata, dia mengucapkan katanya, fulan, yanu, qad amiltul bariyah, qad sungguh amiltu, aku melakukan ini semalam. Bariyah itu semalam. Semalam ambo mengkuah, saya begini, saya melakukan ini semalam. Si pulan ku nak tahu dah. Tahunya si pulan? Jadi kerjaannya. Kada wa kada. Yang aku lakukan semalam seperti ini dan seperti itu. Wa qad bata yastruhu rabbuhu, sungguh semalam dia tidur di mana Tuhannya telah menutupi dosanya itu, sehingga tidak ada yang tahu semalam. Sampai pagi tidak ada yang tahu. Fayabitu yastruhu rabbuhu, maka dia tidur semalam sementara Tuhannya telah menutupi dosanya. Yusbih, dan di waktu pagi yakshifu, dia yang menyingkap, dia yang membuka sitrallah, tutupan Allah daripadanya, dibeberkannya, diceritakannya bahwa dia semalam begini dan begitu. Allah telah menutup. Kau namanya menyingkap lah. Terdedah nampaknya. Tiba di kerai, basibaan kerai. Nampak isinya. Tahu orang. Jadi tutupan Allah dia buka. Allah menutup, dia membuka. Apa pelajaran kita di siko hadis? Kok barabana lah gadang dosa, sambuh dan banyak. Agak mencapai awan di langit atau sepenuh bumi. Jangan ceritakan ke orang. Tidak tahu orang, biarlah. Kakak dia tahu ke orang. Ando amyang kulun seorang. Apalagi yang siswa-siswa. Tak tahu orang perangai siswa. Semua yang mau perangai siswa kan tak tahu orang. Kecil orang elok je kau. Jangan dibuka, jangan dicari Tuhan.
Anak cucu tak tahu, dah tahu jadinya. Kalian kemaralah kalian kau gini kau. Engkau lu kalian dulu nanti pada kalian kau. Berarti tahu kemenakan, tahu saudara, tahu anak cucu. Di situnya dulu kami mengkau begini begitu. Dia namanya yakshifu, menyingkap, membuka tabir penutup yang telah tutup saja. Kalau memang Allah ingin membuka, ketika kita mengarajono tahu orang. Kau nak tahu orang? Tatangkok dia orang Indo, tahu orang Kempuang. Atau tasibuan orang. Atau nampak di CCTV. Apa CCTV? Terbuka. Maka ketika itu satarahu rabbuhu, Tuhannya telah menutupi, dan ketika itu Tuhannya memaafkannya. Namanya mu'afan, mengampuninya, memaafkannya. Dengan cara begitu, Allah telah memaafkannya. Karena Allah maha pemaaf. Allah mengampuninya karena Allah maha pengampun. Begitulah kita kok tahu kita salah orang, kejelekan orang, keburukan masuk mudonyo, jangan buka. Biku punya wak dibuka oleh Allah. Pak Jaku dulu aja ni baca ya Pak Jaku dulu. Kini sini elok naganya. Berarti kan kita membuka aib orang. Kalau kita begitu, aib kita pun dibuka Allah. Man satara satarallah. Siapa yang menutup, Allah tutup. Kebalikannya, siapa yang membuka, dibuka Allah. Ketika kita membuka aib orang, berarti ketika itu kita telah mempersilahkan, ya Allah bukalah aibku. Jadi kau berkanti, kau berkawan, kau sakit hati lah, kau berang ke kawan lah. Kau saja Allah ke kawan kau. Nampak yang buruknya jangan cerita kurang. Tutup saya. Bangi boleh, jajuk boleh, berang boleh, malih boleh, tapi jangan tuan. Kecuali bagi peringatan ke orang, nam perlu kita bagi peringatan. Teranga di den aden ko? Teranga di den di sinan join ya sianu ya. Kalau mau penapek mo antilah. Apa tu? Ya antilah biko rugi biko. Ya sabe. Ya bah itu. Boleh pengalaman ada. Itu boleh. Tujuannya itu boleh pengalaman. 5 tahun mau dulu pengalamannya nyo. Ada pengalaman mana? Biarlah mau coba habislah. Kalau nyo kareh mencoba, waklah bagi peringatan. Kalau dalam rangka memberi peringatan boleh mengingatkan supaya orang jangan terjerumus, tergelincir, terjerembab. Mode kita terjerembab boleh. Dan tugas kita memang kawan. Yang tak boleh kita mencerita-cerituan tak ada ujung. Tak ada ujung pangkanya, tak jalih makasud dan tujuan. Yang jalih kita cerita. Jangan. Apakah kita tak punya aib? Apakah kita tak punya cacat? Bagaimana kita manduan aib cacat kita? Kalau Allah hendak buka, terbuka. Kamar-mana nam busuk tu banduan lama lambek babaun jo barabana lampih na daun taleh, tapi kalau tulang ni tungkuih no basumburan lagi tu basumburan terus bara tabanyo daun taleh lampihnya, tapi ni dibungkuih atulah basumburan. Kamari babudurannya. Dan kalau kita lah berani mengungkapkan
menyebar-nyebarkan, mencerita-ceritakan aib, cacat, celah, rahsia, kejelekan dosa orang lain, maka otomatis ketika itu kita zamanannya lah membuka aib gitu. Satu. Kalau ada orang suka menceritakan aib orang lain ke awak, berarti suatu saat aib awak anu cerita lu kurang lain. Tiba bangihnya ke awak, jajuknya ke awak, mengkuruk dan mencelewak ceritanya kerja ke lain. Itulah manusia. Manusia mah ya manusia antak itu kerajaan. Jangan buka tutupan Allah. Kalau kita buka tutupan Allah, berarti secara tidak langsung kita membuka baju di dado, mencabik baju, mencoreng orang di kayu. Lalu kenapa aib orang kau terbuka-buka saja di viral di media? Barangkali nyo suko. Kalau takut aib tak buka, jangan buka aib orang. Yang kedua berlindung kepada Allah, ya Allah. Janganlah membana ya Allah. Sabana membana apa? Membana kepada Allah. Takkan ku kali mana dah kepada Allah. Bah memananya itu Allah mastur aurati. Baca berkali-kali, ya Allah tutup aibku, tutup celahku, cacatku, kelemahan, kekurangan, membawa dosa, ya Allah, tapi jangan sampai terbuka. Jangan sampai terbuka. Nah, itu. Supaya kita dimaafkan. Jadi kullu ummatin mu'afah atau mu'afan. Setiap umatku dimaafkan, diampuni selama dia tidak membeberkan, menceritakan, memviralkan ke sana ke sini. Bagaimana caranya? Salah satunya begitu. Orang nak tahu bahasa nyo nan punya kerajo. Tapi nyo nan hanya nak menceritakan. Hanya nak menceritakan ke orang. Bangga lo baca itu. Bangga. Aku yang dituju oleh hadis. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain sampai 9 kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ambolah berdosa. Aku telah berdosa karena aku bercumbu rayu dan bermesraan dengan seorang perempuan di ujung kota." Kecek orang tu ka Rasul. Tapi tidak sampai doh berzina, tidak sampai bersetubuh dengan Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah hukumlah aku dengan hukuman apa saja yang engkau suka, engkau kehendaki, karena ambolah melakukan perbuatan maksiat. Umar bin Khattab ada di situ. Kata Umar bin Khattab, seandainya engkau menutup rahasiamu, Allah akan tutupi kesalahanmu itu. Kecek siapa? Kecek Umar bin Khattab. Artinya seandainya tidak engkau ceritakan, tak tahu kami nan tahu nak. Tapi engkau ceritakan tahu kami jadinya. Seandainya engkau tutup, Allah tutup. Tapi kerana engkau buka, Allah buka, kata Umar. Ketika menengah kecil Umar tu, Nabi nak do memprotes. Nabi tidak membantah. Nabi tidak mengomentari. Tanda yo tu. Kata Umar bin Khattab ketika itu, seandainya engkau tutup saja kesalahanmu itu, niscaya Allah tutupi. Tapi masalahnya engkau buka, engkau ceritakan, tahu kami. Maka menanga itu Rasulullah tidak komentar. Itu petanya, okey itu. Iya. Lalu dia Rasulullah tanang miang,
Sin, miang, sin. Laki-laki cakap tu tagak berangkik pai. Kemudian tak lama Rasulullah suruh orang menyusulnya untuk memanggilnya. Ketika nyala tiba balik, Rasulullah bacakan ayat kuah. Aqimis shalah tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Surah Hud ayat ke-1 sampai balik. Dirikan salat. Tarafain nair, tarafan nahar, di kedua tepi siang, itu pagi dan petang. Wazulafa minal lail, dan pada bahagian permulaan malam. Iko mengisyaratkan salat fardu. Iko salat wajib. Di dua tepi siang itu adalah subuh, asar, maghrib. Dan masuk malam isya. Innal hasanat yuzhibinas sayiat. Sesungguhnya al hasanat, perbuatan baik itu yuzhibna, bisa melenyapkan, menghilangkan atau menghapus sayiat, kesalahan-kesalahan. Itulah zikra, itulah peringatan bagi orang-orang yang sadar, yang ingat. Kata Nabi. Lalu ada salah seorang sahabat yang hadir pula di situ. Katanya, ya Rasulullah, ayat ini khusus untuk orang itu atau berlaku pula untuk yang lain? Jawab Rasulullah, iko ayat untuk semua orang. Artinya, amal-amal saleh yang dilakukan seperti salat itu dapat menutupi, menghilangkan, melenyapkan kesalahan-kesalahan. Apa yang kau kerajuan cakap tu, bercumbu rayu dengan perempuan tapi tidak berzina, dengan kau kerjakan salat itu bisa menghapus, dengan catatan yang kau harus merubah, sadar, menyesal atau gak salah salat. Kenapa begitu? Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa melenyapkan, menghilangkan, menghapus sayiat. Amal-amal saleh, apapun amal-amal saleh, itu bisa menutup, menghapuskan, menghilangkan, melenyapkan amal-amal buruk. Makanya setiap selesai berbuat salah, capek susul ya baik-baik. Atbi'is sayiatal hasanata tamhuha. Iringkan, ikuti perbuatan baik dengan perbuatan terbalik ya. Iringkan, ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik akan menghapus. Jajak buruk, limpo ejak baik. Kata buruk, mencelingi, senyum. Itu contohnya begitu. Contoh begitu. Lalu ada yang nyelutuk, Rasulullah, ikut untuk nusurang mengko, bahwa segala kebaikan itu bisa menghapus segala keburukan, walaupun dia telah bercumbu rayu dengan perempuan. Apakah untuk Nomiang saja? Tidak, untuk semua orang. Untuk semua orang. Apa pelajaran kita siko? Nampak temu ni kita pacik kita Umar. Andaikan diam saja engkau cakap dua, tidak tahu kami ada bahasa engkau mantung kerja. Datang kok? Kan tak tahu orang tu. Bahasa itu kerja engkau. Tak nampak tu orang, tak tahu orang tak. Tapi tahu kami jadinya gara-gara engkau cerita. Engkau cerita, kan di satu sisi. Apa pelajarannya? Kalau kita buat salah, buat dosa, buat pelanggaran segala macam, tak ada orang yang tahu, jangan cerita engkau orang.
Tandanya Allah berkenan menutup. Tinggal minta ampun miang li. Ko Allah kerja kita. Bahkan sampai ada mengatakan sampai berzina sekalipun. Berzina. Tapi tidak tahu orang bahasa berzina. Telah berkali-kali. Tidak tahu orang. Maka ketika itu masih tertutup dia. Capek cobat. Capek minta ampun. Dan caritokan kau orang. Bahkan kau ulama ke jangan cerituan. Kau ustaz kan cerituan. Itu tahu je orang. Sebab muncuang kau kecil orang ini muncuang tabuah ni bisa disauk. Tabuah ni tahu tabuah. Muncuang tabuah bisa sauk orang, ya sauk orang. Kulit jawi, kulit kabau. Tapi muncuang orang, ya kulit a kena sauk. Banyaknya tak tahu. Lah pagai gigi kah? Dia gigi pagainya. Tapi dia mesti mulu-ulu keluar. Maka untuk itu, seberat apapun, sebanyak apapun kesalahan dosa yang kau lakukan, tidak ada orang yang tahu, tanang sen miang saja. Jangan ceritakan ke sia-sia, tak masuk ke ustaz, ke guru lah. Jangan ceritakan ke nya. Itulah kata Umar. Andaikan engkau tidak cerituan, cakap doa, tidak tahu kami siko, bahasa engkau kerjakan tu. Tu di satu sisi. Di sisi lain, sahabat kau bercerita itu, kita dapat pengajaran, kita dapat ilmu, kita dapat bekal. Gara-gara itu Rasulullah membacakan ayat, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Salat na 5 waktu pagi petang. Salat pagi, salat petang dan masuk malam. Itu 5 waktu tu. Rupanya salat 5 waktu ku kan amal saleh ko. Bisa menghapuskan. As-salawatul khamsu, salatna 5, wal jumu'atu ila jumu'ah, Jumat ke Jumat, Ramadanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, bisa sebagai penghapus, penghapus kesalahan-kesalahan yang terdapat, yang terletak di antaranya. Salat yang 5 waktu boleh pakai antara, lai pakai antara, bara antara no. Payah metong no. Ampe antara no. Ampe lah. Ampe lah antaranya. Subuh, zuhur, antaranya berapa jam? 7 jam lebih ya. Zuhur, asar, antaranya 3 jam lebih kurang. Asar, maghrib, antaranya asar, maghrib, maghrib, isya 1,5 jam lebih kurang. Isya subuh jauh, tapi lalu antaro ko kalau kita bersalah, berdosa, bermaksiat dengan salat ko, hapusnya. Selagi kadang-kadang tidak dikerjakan. Itulah keistimewaan dan karunia Allah kepada orang yang salat. Dengan begitu rajin me orang salat jamaah wah apa dosa no. Jauh-jauh me nan poka-poka no, induk-induk angkang no. Nan ketek-ketek lah. Jumat ke Jumat. Berapa jaraknya?
Jumat ke Jumat berapa jaraknya? 7 hari jaraknya. Payah nak hitung 6 lo deh. 7. Pokoknya ada jarak no. Satu akai sinayan silasa raba'a kami. Satu akai sinayan selasa raba'a Kamis. Hari ko bara, hari bara. Sabananya hari ko nak 7 dengan nama nun 7. Hari tabara lah mun. Jadi Jumat ke Jumat berdosa tu. Cuma mari kita angkat tangan, saya tak berdosa Jumat ke Jumat. Nama dosa? Tapi jangan kecil nak dosa wak. Pokoknya lai sin, lai min, lai miang. Dosa, kesalahan, kekeliruan, kekilapan, disengaja atau indak, surang-surang atau bersama, dosa muncul atau dosa anggota dan segala macamnya itu dosa namanya. Dengan datangnya Jumat biswak, apuh no. Jumat lampau. Itu hebatnya amal saleh. Dengan catatan na induk-induk angkang dosa ndak dikandung. Ramadhanu ila Ramadhan, Ramadan ke Ramadan. Oh itu mulia. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berapa? 10-nya. Di mana tak Sya'bannya? Oh, Sya'ban ni siko. Siko Sya'ban. Sabaleh bulan. Maka kesalahan kita nan sabaleh bulan tu dihapus. Mukaffirat. Dengan datangnya Ramadan berikutnya. Jumat salah roa ke Jumat Ramadan. Hapus. Ijazatuni batil kebair. Selagi nang kadang-kadang tidak dikerjakan. Puih. Jadi dalam ayat tadi, tegakkanlah salat di dua tepi siang, kata Rasul. Dan dekat bazulafam minal laili, dan pada bahagian permalam-malam. Lalu sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan, menghilangkan, menghapuskan kesalahan. Iko dibacakan Nabi kepada orang yang mengaku tadi. Amor Rasulullah di sudut kota, di pinggir kota, di batas kota ini, mangko begini dengan seorang perempuan, tapi tidak sampai terjatuh ke zina dok. Abah tu Rasulullah. Ikab lambo, hukum lambo. Mau terima. Biasanya Rasulullah kan tak mau menjawab. Rasulullah tu biasa tak mau menjawab sebelum turun. Turun wahyu. Cuman Umar langsung mengomentari. Andaikan tak kau cerituan juga tak terbuka coki kau dah. Lalu dia Rasulullah cakap tu tak menanggapi, tanang yang orang kau pai nu ani minum pai. Lai tu ani. Ani ni pai. Tak bunyi-bunyi pai minum. Rasulullah suruh lain main bau. Boleh balik. Saya nama no? Sepulan. Boleh balik sepulan. Panggil ya. Dibacakanlah ayat kau. Artinya engkau
dirikanlah salat. Buatlah baik amal baik, buatlah segala macam hasanat-hasanat nak apuih no. Ya. Nak hapusnya, nak hilangnya, nak lenyapnya perbuatan jelek dan buruk engkau tu, buat amal saleh. Diringkan salat dan segala macam, apunya tu. Di samping minta ampun. Itu kata Rasulullah. Menangai kau, ada yang mengecek, ya Rasulullah, tutupan dosa dan diampunkan dosa hanya berlaku untuk nom yang ana saja, dia saja, atau untuk kita semua? Jawab Rasulullah apa? Berlaku umum, terbuka untuk umum. Berlaku umum. Kalau kita bersalah, kita keliru, kita sasik, kita khilaf, capek buat amal saleh atau salat benar atau bersedekah, pokoknya lakukan masalah untuk tip at penghapus ni. Alangkah besar nikmat itu. Alangkah besar nikmat bagi orang yang melakukan dosa. Jadi balik ke Jepaka, jangan sampai kita membuka tutupan Allah. Dalam halaman 2 ada kandungan hadis berbunyi begini. Terang-terang berbuat dosa adalah kemaksiatan di luar dosa itu sendiri. Tertangkap? Terang-terang berbuat dosa adalah suatu kemaksiatan di luar dosa itu sendiri. Kita berdosa, itulah satu kesalahan. Lalu kita tarang-tarang lo mencitong kurang, lah dua dosa. Pertama dosa berbeda dosa, kedua dosa mencitong kurang. Membuka tutupan Allah. Membuka tutupan Allah namanya. Sebab di dalamnya terkandung sikap meremehkan, melecehkan, menganggap enteng kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di samping menentang. Karena orang yang bangga menyebut dosa-dosanya, mencitong ke sini berarti meremehkan. Iko ndak sikap mukmin aku. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum. Kalian kamu mengerjakan suatu amalan perbuatan dosa di mana kalian menganggap dosa itu kecil. Adaku fi a'yunikum minasya'ar, menurut anggapan kalian dosa itu lebih tipis, lebih halus daripada rambut dan bulu. Itu menurut kalian. Inna kunna na'uduha ala ahdi Nabi al-mubiqat. Padahal kami dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami menganggap yang kalian anggap remeh ini adalah dosa besar. Bisa tangkap? Kenapa orang menganggap remeh, menganggap enteng dosa? Karena dia tak tahu akibatnya. Nang kalian anggap ketek kini, kecek Anas Malik, nang kalian anggap ketek kini sepele, enteng, remeh, no? Kan di mata kalian tak itu. Dulu kami menganggap dosa besar. Cuman kalian menganggap dosa kecil. Itu beda kita ya sahabat. Beda kita itu.
Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu yara zunubahu. Si mukmin itu sebenarnya melihat dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alaih. Seorang mukmin itu dia memandang, melihat, memperhatikan dosanya, ka'annahu, seakan-akan dia sedang duduk di bawah batu besar, batu gunung, yang dia takut khawatir akan menimpanya. Itulah orang mukmin. Orang mukmin memandang dosa yang diperbuatnya seperti orang duduk di sebuah tempat yang takut batu gadang longsor ke bawah. Karena memang dia batu gadang. Begitu ketakutannya dengan batu-batu. Seperti itulah orang mukmin memandang dosono. Dosono sekecil apapun yang anggap bisa membinasakan. Bagaikan batu besar yang hendak menimpanya. Itu hendaknya kita yang mengaku beriman, hendaknya menganggap dosa itu seperti itu. Berbeda kasusnya innal fajr, sesungguhnya orang fajir, orang-orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat, yara zunubahu, dia memandang dosanya kazubabin marra ala anfi, seperti lalat yang lewat di puncak hidungnya. Tahu lalat? Langau. Dia pandang dosa seperti itu saya. Kau ingat di puncak hidung digeleng tabangnya. Mereka Kerbawati menggeleng tabang. Siapa namanya? Kerbawati namanya. Ada cile namanya Jawitan. Dan sana nu Sapinar. Ini kalau engkau langau ke menggeleng-geleng, terbang langau. Orang fajir, orang ahli maksiatnya menganggap dosa nonton sekadang apapun seperti lalat hinggap di puncak hidungnya, digelengkannya saja, terbang. Itu maka seperti Kerbawati itu ya. Menganggap penting dosa. Nah, orang-orang yang terang-terang melakukan dosa dengan cara membeberkan, menceritakan dosanya kepada orang lain, ya tidak ubahnya seperti itu. Di samping dia meremehkan, dia melecehkan. Dia meremehkan, di mana sahabat dulu tidak meremehkan. Justru sahabat menghitungnya dosa besar, dia berhitung dosa kecil. Itulah kelebihan kita pada sahabat Nabi. Kelebihan kita. Kelebihan dosa maksudnya. Tidak boleh kita anggap dosa walaupun kecil di mata kita. Di mata kita yang kecil. Sebenarnya juga dah. Contoh yang kita anggap kecil dah. Mengunjang-unjang seketik, entah apa, menganggap kecil saja. Menganggap kecil awak. Tiba di ayat, makan daging bangkai saudaramu yang telah mati. Wah, ya mah. Membari itu. Busuk udara dinya. Andaikan dicelupkan ke laut, berubah rasa lautnya. Tetapi dia awak anggap apa? Gunjang-gunjang seketik kan tak masalah. Tak apa. Nama ngecek tak bagus ya. Awak dutur-dutur seketik tak apa. Tawamin menjawab tak aku.
Baku setawa tu mana nak menjawab tu. Ini cukup. Tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu. Kenapa? Orang beriman itu memandang dosanya sekecil apapun seakan-akan ini sedang berada di bawah batu godong, batu gunung yang siap menghantam. Tapi kalau orang ahli maksiat menganggap dosa sebesar apapun, model lalat hinggap di puncak hidung. Digelengkan saja kepala terbang dia. Jangan buat seperti itu. Itu satu pelajaran kita. Jangan pandang enteng, jangan pandang remeh dosa. Terang-terangan berbuat dosa adalah suatu kemaksiatan. Nomor poinnya 2. Terang-terangan dalam berbuat dosa berarti menyebarluaskan kekejian antara orang-orang mukmin. Terang-terangan berbuat dosa berarti kita memviralkan, menyebarluaskan, mensiar-siarkan kian kemari dosa di tengah-tengah kaum muslimin. Terang-terangan berbuat dosa terkait itu. Yang ketiga, siapa yang keburukannya ditutupi Allah di dunia kau, sehingga tidak ada orang yang tahu perbuatan buruk, perbuatan jelek, sampai mati tidak tahu orang keburukannya, walaupun dia mengajukan berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, terang-terangan siapa yang Allah tutupi dosanya di dunia, maka Allah akan menutupinya pula di akhirat. Kalau di dunia Allah tutupi, di akhirat Allah tutupi. Ada dalam sebuah hadis disebutkan, nanti di hari akhirat tapeknya dihisap. Yadanu ahdukum min rabbih hatta yada'a kanafahu alaih. Salah seorang kalian, kata Nabi, yadanu mendekat kepada Rabbnya hatta yada'a kanafahu, sehingga dia meletakkan kanafahu, naungannya di atas orang itu. Fayaqul, lalu Allah berfirman kepada orang itu, amilta kada wa kada, engkau pernah melakukan ini, pernah berbuat ini di dunia dulu? Jawapan orang itu, na'am, ya Allah, ambo begini, ambo begitu, ya. Wa yaqulu amiltu kada wa kada. Diulang-ulanglah bertanya aku tu berkali-kali. Koyolo, ikoyolo, ulang. Semuanya diakuinya, semua diakui. Lalu selanjutnya kata Allah, inni satartu alaika fid dunya, di dunia dulu ambolah tutup dosa-dosa yang kau lakukan kuah. Dari dunia dulu lah ambo tutup, kata Allah. Baca doa tutup, tidak ada orang tahu, tidak diviralkan, tidak disebar-sebarkan, tutup. Kemudian fa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini, di akhirat ini saya ampuni semua. Itulah hebatnya kita menutup baik aib sendiri, apalagi aib orang lain. Itu kajinya, man satara satarallah, siapa yang menutup, Allah tutup. Sebaliknya, siapa yang membuka, dibuka oleh Allah. Nanti ada orang-orang di akhirat sana yang memang dibeberkan, diprateli, dikaji cik amalannya. Kau namanya nukisha. Siapa yang ditanyai, didebat, dibantah satu amalannya, itu namanya hisapnya sulit, hisapnya payah. Karena cik amalannya
dipateli namanya. Dibuka, ditanya, diminta tanggungjawab. Namanya nuqisha. Jalah takai ku awak ku dia. Bang komenton ndak talok doh. Dia di dunia mana di Jakarta kini ni selesai orang sidang leh. Selesai sidang leh. Nama sidangnya. Bang kalau mau, ya, nama saya bersidang. Di akhirat besok ada orang ko nan cie amalannya, cie perbuatannya ditanya. Namanya nuqishah, dimunakashah, dibantah, didebat. Kau mangko panjang macam itu. Acelakalah orang ko, hai Aisyah. Hendaknya kita ke orang yang diberi nanti hisab yasirah, hisab yang mudah, hisab yang gampang. Baik hisab yang mudah, baik hisab yang gampang adalah namanya arat. Ain, ra, tot, arat, al-arat. Ada arat di pampangan sin, ada calian sin, dipamerkan saja semua catatan-catatan. Beko disabut ikannya, kau kerja kau juga, yo, semua yo. Dah, sana. Tidak dimintai untuk dihadirkan berbagai macam orang-orang yang akan menjadi saksinya. Namanya arat. Dipacalian sin, lalu tidak diberi ikab. Asianan takai ko nyancako kajino. Suko manute. Suko manute aib cacat celah orang. Doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jangan sampai susah. Kalau susah berarti cie amalan kita diselidiki. Tu kaji dah. Mari kita lanjut. Pada sikap terang-terangan dalam berbuat dosa ada 5 keburukan. Ada lima keburukan. Yang pertama, dosa itu sendiri. Ini dosa aku bisa 3. Halo? Dilakukan dosa cek, itu dosa sendiri mah, bukan dosa. Yang kedua, dosa yang kita kerjakan, kita kecil ke orang. 2 dosa na. 2, yang pertama dosa di awak sendiri. Yang kedua dosa mencari tuang ke orang sehingga orang. Yang ketiga dosanya diikui orang mula. 3 dosa. Diikui orang lalu. Tu bahayanya. Kalau nama dosa kau orang santiang, orang surau. Sebab orang mengikuinya. Tidak bahagia sebenarnya tak itunya. Untuk itu kalau kubek maksiat, mandok-andok. Itu orang. Tahu orang itu. Cuma kama mana mandok kalau Allah ingin membuka, atau buka. Sasek memang ke sini nampak orang awak. Jadi ketika kita terang-terang berbuat dosa, pertama dosanya dosa itu sendiri. Lah.
Yang kedua, menyebut-nyebut dosa itu setelah dilakukan di hadapan orang banyak. Berarti kita membuka sendiri dosa kita depan orang banyak, tahu orang. Yang ketiga, membuka aib orang, diikuti orang. Dan sampai mendorong orang untuk merangsang orang untuk berbuat hal yang sama. Dan kelima, multi level namanya. Yalah. Terangsang orang baik, diikuti orang kena jawab. Itu dia, man sanna fil islami sunnatan hasanatan sayyatan, siapa yang melakukan sanna, melakukan merintis di dalam Islam ko sunnah saya, suatu rintisan yang jelek yang buruk, fa umila biha, lalu diamalkan, ba'dahu, setelahnya mati dituri orang, dicontoh orang, oi kutiba alai mislu wizri man amila biha, maka kepada orang yang melakukan dosa ko pertama kali dicatatkan untuknya pula dosa-dosa orang yang mengikutinya belakang. Wala yang kusu min auzarihim syai'an, tak kamu usai dosa lain. Datang ke bu. Itu nak kamu terangin. Siapa namanya? Si Unjuit si namanya. Si Unjuit ko dulu marintis kerajaan, kok kerajaan. Nyo nama mulai, nyo nama angkai. Nyo berdosa? Yolah. Dosa. Kemudianlah matinya diikuti orang, dilanjutkan orang. Dosa siana melanjutkan yang menyebarluaskan orang tu berdosa. Nah, awak mengikuti dosa orang tu berdosa. Awak menunggu dosa seorang-seorang, wala taziru waziratu wizra ukhra. Lalu dosa orang yang mengikut-ikut cakap tu dipikul oleh si perintis, tanpa kurang dosa orang ko. Itu no. Ko sesurau kah? Sesurau. Lalu wak sesurau ko bobek satu dosa. Contohnya guru wak babek dosa. Kok saya lah guru wak tu nak tahu wak. Dek kita ko panatik no tumbuang lo lah. Begitu kira. Abaiku insen guru ko. Rupanya kerja guru ko dosa. Lalu orang yang mengikut-ikut ko dosa lo. Dosa no dipikul oleh si perintis tanpa kurang dosa orang ko. Berarti dosa perintis terus tambah. Lalu kita ceritalah dosa kita tu. Kau murid-murid, kau kawan-kawan, kau kolega-kolega. Dah batu mahnya no. Itiru orang loh. Dikerja orang loh. Orang yang meniru, orang yang mengerja berdosa. Dosanya dipikul oleh si perintis. Itu bahayanya mencet-cetan dosa. Termasuk awak tidak boleh menceritakan dosa orang ke anak no, ke bininya, ke saudaranya. Itu kamu ke arah seorang. Apa kalian tu dulu deh. Entah. Tahulah naknya dosa apa no. Tahu biayanya?
Amak kalian tu ketika gadis-gadis tu memproduksinya. Itulah kira-kira. Begini. Jadi tahulah tu anaknya dosa orang kayaknya. Kurang hormat nak orang kayak nilai. Atau ditiru oleh anak. Tiru oleh anak. Karena jawab tu. Aku bahaya menceritakan dosa, menyebar-nyebarkan dosa. Untuk itu kalau kabar dosa, Wak, ini balai dah teragak lu kabar dosa. Manduk biar dosa kau. Jangan nampak, jangan ditiru orang. Berdosa je namanya. Daripada berdosa di tengah nan rami. Awak tak bisa lah lamu nak berdosa rasa nak manduk dosa. Tiru. Kalau di tengah rami itu tiru orang. Tiru orang kan. Kira contohnya begitulah. Lain ragu. Akan tinggal berdosa selesai. Ya, sebar-sebaran dosa orang. Silakan. Nyoralat. Guruku meralat. Bagaimanapun sang guru berusaha meralat kepada siapa saja yang rasanya pernah mengecek. Dulu ambo pernah mengajar kok rupanya salah. Rupanya sase. Rupanya dulu tu ambo sombong-sombong segaya mo. Ndak mau lah mengaku salah. Ambo ralat, ambo minta maaf. Begini tu. Hapusnya begitu. Dan terus minta ampun. Jangan dianduk amnya. Sebabnya akan terus selagi kita tidak pernah terangan akan terus. Samalah dengan perbuatan. Selagi tampik maksiat tu tidak kita hancurkan, orang baik maksiat sinan. Kita tagan dan ngau buruak sinan. Dibuka orang kitab kuning di sinan. Kan hebat. Kitab kuning dibuka orang di pondok buruak tu. Dan sampai kini masih buka kitab kuning di sinan. Taruah siang malam. Lah itu kitab kuning. Ikut kitab kuning je nama no gua. Tapi ndak kitab kuning kau. Selagi tagak yo pondok tu sinan. Nama membangun. Nam punya kanai. Nama rintis. Baca rohnya. Punan pondok tu. Kena terus so. Namanya MLM. Kira-kira itu kajian. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.